Salam Nusantara, Rahayu untuk kisah semua. Berjumpa lagi dengan Herlando di Sasana Sastra. Hari ini kisah semua kita akan membahas mengenai sesuatu hal yang berhubungan dengan sejarah dan dongeng gitu ya. Jadi kita akan membedakan itu semua. Untuk itu kita akan segera bahas, dan seperti biasa siapkan kopinya dan bakar rokoknya. Yuk kita belajar bareng-bareng. Baik kisah anak semua, mungkin kita waktu di zaman sekolah dulu kita sering disajikan dan disuguhkan beberapa dongeng dari buku pelajaran kita gitu ya. Baik itu tentang dongeng tentang Candi Prambanan, dongeng tentang Tangkuban Perahu, dongeng tentang Joko Tarub dan lain sebagainya gitu ya. Dan bahkan mungkin kita juga sering mendengar di sandiwara radio ya, ataupun mungkin juga di televisi tentang apa ini judulnya, tutur tinular gitu ya, dan kemudian mungkin juga ada saur sepuh gitu ya. Nah ini yang perlu kita pelajari kisah anak semua ya, bahwa banyak masyarakat kita itu yang terjebak antara sejarah dan dongeng gitu ya. Dan sebenarnya ini sudah saya bahas tahun lalu, tapi ini perlu pembahasan lebih lanjut ya. Jadi masyarakat kita seringkali tidak bisa membedakan mana itu dongeng dan mana itu sejarah gitu ya. Bahkan beberapa rekan, termasuk rekan saya gitu ya, itu masih ada yang berpikiran bahwa Candi Prambanan itu dibuat oleh Bandung Bondowoso gitu. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa tokoh-tokoh sandiwara radio ya kan, seperti Arya Kamandanu, Arya Dwi Pangga dan lain sebagainya itu katanya ada gitu kan. Padahal kalau kita telisik lebih jauh tentang dongeng ya gitu, seperti mungkin ada orang mengatakan ini ada sebuah pengalaman dari kaum spiritualis gitu ya, karena mungkin karena ini ya, karena pengetahuan tentang sejarah dan dongeng tidak bisa membedakan, akhirnya dicampur aduk gitu ya. Kaum spiritualis, ada seseorang kaum spiritualis gitu ya, mengatakan bahwa Arya Kamandanu ini peninggalannya Arya Kamandanu, ini tempat pertapaannya Meisin gitu. Itu akhirnya pengetahuan itulah yang penting gitu ya kan. Sebenarnya pengetahuan bagaimana kita membedakan antara cerita sandiwara radio, dongeng ataupun sejarah, itu yang perlu kita bedakan gitu. Karena kalau kita berpatokan pada dongeng gitu ya, ya akhirnya kita mengatakan Candi Prambanan itu benar-benar buatan Bandung Bondowoso gitu kan. Nah, inilah pentingnya pengetahuan bagaimana kita membedakan antara sejarah, dongeng, ataupun sandiwara radio ya di sana semua. Jadi yang pertama kita akan bahas dongeng, yaitu dongeng seperti yang kita ketahui bersama, dongeng itu adalah cerita kiasan, cerita karya seseorang yang menceritakan sebuah keadaan tertentu atau kondisi tertentu di tempat tertentu yang ada di daerah tersebut gitu. Ya seperti contoh Candi Prambanan gitu kan. Banyak sekali kita orang-orang baik itu pengunjung maupun kaum spiritualis sendiri ataupun juga masyarakat awam itu banyak sekali yang berpikiran bahwa Prambanan itu adalah bikinan Bandung Bondowoso gitu kan. Nah padahal itu adalah mahakarya daripada Wangsa Sanjaya sendiri gitu di kerajaan Mataram kuno ya. Kemudian yang ketiga, yang kedua,
Yang kedua adalah cerita sandiwara radio, ya. Yang banyak dikutip itu adalah tutur tinular, gitu. Banyak ada yang mengatakan, bahkan di YouTube itu mengatakan ini petilasannya atau peninggalannya Arya Kamandanu. Pedang Naga Puspa itu ada di puncak Gunung Arjuna dan lain sebagainya. Padahal perlu kita ketahui gitu kisah semua ya, bahwa tutur tinular itu adalah sebuah cerita sandiwara radio yang dikarang oleh Bapak S. Tijab. Beliau adalah seorang sastrawan kita, sastrawan besar Indonesia yang membuat penokohan yang bernama Arya Kamandanu, Arya Dwi Pangga, Puranubaya, Emputong Bajil dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh ini dikarang oleh beliau, kemudian ditempatkan di era Majapahit, gitu. Ya. Majapahitnya sendiri ada, gitu kan, tapi tokoh-tokoh karangan Bapak S. Tijab ini tidak ada, gitu. Ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama, bahwa pengetahuan tentang hal ini pun yang diceritakan di sandiwara radio pun sebenarnya jangan dianggap sebagai sejarah, gitu. Karena itu nanti akan menyesatkan kita. Misalkan nih, contoh saya sedang melakukan sebuah ritual persembahyangan karena saya ingin mendekatkan diri dengan Tuhan, saya bertapa atau saya melakukan ritual di Punden, gitu ya. Saya mempercayai di situ adalah peninggalannya Maisin, misalkan pertapaannya Maisin, gitu ya, atau pertapaannya Arya Kamandanu, gitu. Akhirnya apa? Saya terjebak di situ, gitu kan, karena pengetahuan saya yang kurang, gitu. Jadi harusnya spiritual dan material itu harus berdampingan, gitu. Kita mengetahui secara material dan kita tak ketahui secara spiritual juga, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita membedakan dengan sejarahnya, gitu. Sejarah itu yang pertama adalah kita harus mengetahui bukti primer sejarah, ya, atau bukti-bukti sejaman pada waktu itu. Contoh, ya, misalkan pada era Majapahit yang terdekat saja, gitu. Misalkan prasasti sejaman, ya, kemudian relief-relief yang ditemukan pada masa ini, itu. Kemudian yang ketiga bisa jadi karya sastra, seperti contoh Negara Kertagama, Sutasoma, ya. Nah, ini adalah bukti-bukti sejaman, gitu, yang ada di waktu itu, di era Majapahit. Saya contohkan Negara Kertagama saja, gitu. Bagaimana si Empu Prapanca menuliskan kondisi keadaan bahkan perjalanannya si Raja Hayam Wuruk ke tanah Jawa, berkeliling ke tanah Jawa. Beliau ikut, kemudian beliau langsung menyaksikan dan menuliskannya. Kitab Negara Kertagama ini adalah bukti primernya, dan ini sudah diakui oleh para ahli atau para sejarawan di seluruh Indonesia yang sudah melakukan penelitian, gitu. Makanya dari situ kisah semua bahwa ketika kita mempelajari sesuatu, ya, kita mempelajari sesuatu, mungkin di masa lalu kita disuguhkan untuk memudahkan pemikiran kita. Candi Prambanan itu adalah karyanya Bandung Bondowoso dan pesuruh-pesuruhnya dari bangsa jin, gitu ya. Tetapi ketika kita sekarang, kita sudah mengalami masa pembelajaran yang lebih baik daripada masa itu. Masa sih kita berpikir gini, masa sih kita Candi Prambanan yang begitu bagusnya, begitu hebatnya, mahakarya yang seperti itu, leluhur-leluhur kita, masa sih itu buatan jin dalam satu malam, gitu kan. Nah, kita berpikirnya seperti itu. Kita tingkatkan pikiran kita menjadi pikiran-pikiran yang logis, gitu ya. Jadi jangan sampai kita, apalagi kaum-kaum spiritualis, ya, yang mengatakan dirinya spiritualis, menganggap bahwa akhirnya Candi Prambanan itu adalah karyanya Bandung Bondowoso bersama para jinnya. Tidak, ya, itu adalah mahakarya leluhur kita asli Nusantara
yang dibangun tidak hanya dalam satu malam gitu ya, tetapi ratusan tahun ya. Itu di sana semua. Semoga sedikit wawasan ini mampu membuka nalar berpikir kita agar semakin berkembangnya budaya dan sejarah Nusantara dan tidak dicampur adukan dengan dongeng maupun sandiwara radio. Demikian di sana semua. Saya Herlando, akhir kata salam Nusantara Rahayu.